tadi malam saya ketemu itu di musola Solo Square itu. Saya selesai sholat, beliaunya Hmm. tergesa-gesa masuk, saya panggil, terus kelihatan agak tergesa-gesa karena mungkin dia agak terlambat itu maghribnya itu. Hmm. Oh, kirain ngimami beliau ngimami di sana, Prof. Kirain. Gitu ya. Heeh. Bayangan saya beliaunya ini apa offline ya. Mungkin Pantesan ada informasinya di masjid, dicari-cari sama semua orang itu, Prof. ya itu dia. Jadi di Solo Square itu di lantai atas sendiri itu. Ya, kebetulan saya apa namanya ngomong anak itu. Apa istri apa keluar saya. Ya, anak anak itu kecenderungannya kalau ibunya pergi itu bapaknya dikerjai kan. Nah, bapak itu kan kecenderungannya kan tidak bisa nolak. Apa-apa boleh. Iya, boleh gitu tuh. Jadi main ya di mall, makan di atas, gitu. Ya, oke okay, lah. Jadi uh, happy dia. Kemarin telepon, Mama kapan pulang? Oh masih lama, Jumat depan. Wah, buat rencana lagi. Pak nanti kita ke sini, sini. Oke. Sedap ya. Ya, ya. Ya, berapa ya? 6 ya? 7, Prof. 7. Ya, yang angkatan kami yang komplit ini ya, Tilang. 7 ini ya? Nggih, Semuanya 9. Yang tambah. asobah belum ada, Prof. Oke. Wah, Ya. Smeki. Kita mulai ya. Prof, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini ya kita bisa bertatap muka secara online ya dalam rangka perkuliahan mata kuliah manajemen strategik dan transformasi pendidikan. Hari ini ada 2 yang presentasi ya. Yang pertama terkait dengan materi strategi implementation rencana strategis pendidikan ya. Yang nanti akan berbicara terkait dengan marketing, finansial ya. Ya, juga terkait dengan strategi evaluasi, review evaluasi dan kontrol dalam pendidikan Islam. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tren dan isu manajemen strategis pada tingkat nasional dan internasional. Mudah-mudahan diskusi insya Allah ya, diskusi kita pada hari ini, pada siang yang kalau di Solo ini panas sekali ini, ya, panasnya menyengat, ya, walaupun tadi malam itu hujan deras. Ya. Namun insya Allah tidak menyurutkan langkah kita untuk berdiskusi ya.
Oke, ini ada dua kelompok. Mana kelompok yang sudah siap? Kelompok kelompok yang terkait dengan implementasi strategi sudah siap? Sudah, Prof. Insya Oh, Allah, Bro. Arif, oke. Monggo Pak, siapa Pak Arif ya? Pak Arif dan Pak Isan ya. Iya. Oke, monggo bisa dimulai. Oke. Monggo Pak Arif, Pak Fauzi, siapa yang Prof. Hmm. Baik, nanti kita saling menambahkan, mungkin Pak Arif. oke? Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terima kasih Prof atas waktu, ilmu, dan frameworknya. Saya mencoba diskusi dengan Pak Arif untuk mengimplementasikan rencana strategi pendidikan ditinjau dari aspek marketing, pemasaran, finansial, dan apa sistem informasi manajemen atau MIS. eh, dan kemudian kita coba terapkan di SMA Tinu Hidayah tempat kami bekerja, dan kemudian bisa kita diskusikan, dan dari sini kita dapat framework, bisa belajar, terutama saya, sehingga bisa dapat framework. Biasanya dulu sebelum kuliah ini kami mengelola sekolah itu dengan feeling dan intuiting gitu, Prof. Kita lihat gimana gitu ya. Ternyata di rencana strategi pendidikan ini bagus sekali, bisa ada frameworknya gimana, apa teori-teorinya itu mungkin. Oke, selanjutnya kita mulai dari agenda presentasi. Nanti ada latar belakang, kemudian rumusan masalah dan kerangka teori, mungkin kita akan bisa diskusikan sama teman-teman. Kemudian analisa implementasi fungsional, pemasaran, keuangan, lead bank, dan sistem informasi manajemen. Ambil gitu, Kak. 10 halaman, mungkin eh, teman-teman akan kita bagi atau seperti apa gitu. Itu karena awalnya saya salah bab 7 itu, Prof, gitu. Jadi Ya, untuk diingatkan Pak Kiai Arif, oh itu bab 7, astagfirullahaladzim, gitu-gitu itu. Nah, monggo mungkin Kiai Arif, latar belakangnya saya dibacakan atau didiskusikan. Oke. Monggo, waktu dan tempat silakan. Masih ini Pak Kiai Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Jelas. Oke, Jelas. baik. Bisa. Ya, Imam Mujahid, teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat, walaupun panas. Di Kendal juga panas ini, Prof. Makanya apa iya, ngungsi ini. iya. Memang memang udaranya memang sangat panas ini mungkin di Jawa Tengah ini khususnya. Nggak tahu itu kalau Gus Rizky sedang di Jawa Timur tuh kurang tahu gitu. Panas juga atau oh ya luar biasa. Eh, perkenankan teman-teman sedikit apa yang menjadi tugas presentasi yaitu tentang Renstra ya, tentang bagaimana lembaga pendidikan itu memberikan sebuah
gambaran tentang ke depan untuk strategi bagaimana sekolah itu agar lebih diterima, mungkin juga lebih berhasil di kemudian hari. Maka dalam hal ini ada kesenjangan yang kritis. Kenapa? Karena banyak rencana strategis itu gagal bukan pada tahap formulasinya, akan tapi pada implementasinya. Artinya ketika sekolah itu kadang sudah atau lembaga pendidikan itu sudah membuat formulasi yang begitu baik atau begitu tertata, terarah, itu kadang di dalam implementasinya itu banyak kegagalan. Kemudian kalau kami mengarah pada konteks SIT atau Sekolah Islam Terpadu, yang mana pada makalah ini kami memberikan apa contoh pengaplikasian di Sekolah Islam Terpadu Nur Hidayah. Itu salah satunya adalah menghadapi tantangan ganda, yaitu unggul akademik dan berhasil dalam misi pembentukan karakter kepemimpinan. Dalam hal ini, studi kasus SMA IT eh, Nur Hidayah dengan renstra sekolah pemimpin, yaitu membuat visi menjadikan sekolah ini agar menjadi sekolah yang eksek apa namanya fungsinya menjadi fungsi yang maksimal. Dari beberapa pemaparan tadi bisa disimpulkan ada tiga rumusan masalah yang kami bangun, yaitu bagaimana restra sekolah itu pemimpin diimplementasikan di level fungsional. Kerangka implementasi itu fokus pada 4 area fungsional kunci. Kemudian ada di marketing, 4 fungsi itu, area fungsional itu ada di marketing, finansial, terus R&D, dan MIS, atau kita kenal dengan implementasi strategi. Selanjutnya, analisis fungsional pemasaran nomor 1, yaitu dilihat dari strategi tingkat korporat harus diterjemahkan ke dalam strategi dan tindakan tingkat fungsional, yaitu bukan hanya menjual sekolah pintar, tapi menjual visi yaitu School of World Class Leader. Implementasinya adalah segmentasi keluarga Muslim terdidik yang memprioritaskan karakter. Segmentasi pasar ini adalah proses analisa untuk mengidentifikasi dan membagi pasar heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen yang lebih homogen berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku bagi seluruh lembaga pendidikan.
Yang kedua adalah positioning, yaitu promosi menonjolkan leadership bukan sekedar akademik, yaitu tindakan merancang citra dan penawaran organisasi sehingga menempati tempat yang khas dan dihargai di benak konsumen atau sasaran. Dari beberapa implementasi ini hasilnya diharuskan kuat di pasar. Jadi hasil dari eh, implementasi dan positioning ini. Yang kedua mungkin bisa dilanjutkan Pak Iksan. Baik, teman-teman. Jadi yang pertama pemasaran. Di pemasaran itu ada setidaknya ada 3. Pertama strategi, yang kedua segmentasi, yang ketiga positioning. Jadi strateginya itu apa yang sehingga hasilnya adalah kita, ada diferensiasi yang kuat. Jadi beda gitu di benak konsumen misalnya itu beda. Maka kita harus punya segmentasi kira-kira pangsa pasar homogen kan nggak mungkin satu sekolah, satu lembaga pendidikan itu akan menyasar semua pasar gitu ya, semua orang tua, semua siswa, tidak ada omnibus bis besar yang semua orang masuk. Tapi kemudian ada segmentasi dan di SMA Hidayah mengambil segmentasi keluarga Muslim terdidik yang memprioritaskan karakter. Maka strateginya bukan sekolah pintar, olimpiade, kemudian itu saja, tetapi sekolah pintar yang menjual visi kepemimpinan. Dan kemudian di posisinya, promosinya menonjolkan leadership, bukan sekedar akademik. Jadi di Instagram misalnya itu bukan sekedar ini saya tunjukkan biar kita jadi bahan diskusi bersama. Instagram. Bentar. Ini Instagramnya kelihatan bapak-bapak ibu-ibu. Ya, kelihatan, Mbak. Iya, iya, iya. Nah, ini banyak. Jadi kepemimpinan, kemudian apa hasil, misalnya studi lanjut, PTN-nya berapa, kemudian apa di UNS berapa, kemudian kedokteran 32, farmasi 13, kedokteran gigi 2 dan sebagainya. Itu segmentasi untuk apa menunjukkan smart school gitu ya, tapi juga leadership. Ini ada Pramuka Garuda, ada organisasi dan lain sebagainya. Nah itu saya kembali ke share ini. Seperti itu. Nah kemudian selanjutnya selain pemasaran, eh, kerangka yang kedua adalah keuangan fungsional secara keuangan. Nah, anggaran keuangan ini adalah cerminan prioritas strategis. Implementasinya ada pos anggaran khusus untuk program inti, Renstra, dan kemudian fungsi keuangan sebagai fasilitator aktif implementasi, bukan sekedar administrasi. Jadi kita bisa melihat sebuah lembaga pendidikan itu fokus keuangannya kemana, itu maka kemudian akan kelihatan kira-kira strategi terbesarnya itu akan mengarah kemana. Misalnya kalau universitas mungkin anggaran terbesarnya untuk riset, tapi kemudian pesantren misalnya untuk apa, kemudian sekolah Islam terpadu untuk
apa dan lain sebagainya. Nah, itu anggaran keuangan bisa memperlihatkan bagaimana fungsional itu. Kemudian yang ketiga, analisa yang ketiga adalah litbang dan kurikulum. Litbang, litbang terutama kurikulum dan SDM. Apa yang diteliti? Pertama adalah di litbang produknya. Ada tim pengembang kurikulum yang merancang kurikulum khas sekolah pemimpin. Itu seperti apa dirancang khusus. Kemudian integrasi nilai kepemimpinan ke mata pelajaran itu dirancang juga. Juga ada litbang proses. Litbang proses investasi pengembangan kompetensi guru akan menjadi mentor atau murabi yang memperhatikan siswa. Kemudian guru sebagai agen utama implementasi strategi di kelas. Jadi proses ini juga ada litbangnya. Kemudian analisa fungsi yang keempat yaitu sistem informasi manajemen atau SIM. Jadi di SIM ini kita punya sistem informasi manajemen di mana data akademik, data administrasi, semua data ada di satu sistem sehingga akan ada efisiensi operasional. Kemudian yang kedua, fungsi kedua sistem informasi manajemen adalah komunikasi strategis portal orang tua untuk melaporkan nilai, progres hafalan, dan lain sebagainya. Itu ada di sistem informasi yang mungkin kalau apa di web gitu ya seperti si akad mungkin ya si akad di kampus dan itu orang tua cukup senang gitu ya tagihannya di situ semuanya masuk di situ. Nah, itu mungkin kemudian kesimpulan dan saran. Jadi keberhasilan implementasi itu adalah keselarasan strategis, visi, renstra, dan kemudian praktik di 4 area fungsional. Jadi visinya apa, kemudian bikin renstra, dan kemudian dilihat di 4 fungsional tadi, marketing, finansial, lead bank, sama sistem informasi manajemen. Kemudian sinergi antar fungsi, yaitu pemasaran menjual apa yang dikembangkan lead bank, dan kemudian keuangan mendanainya. Gitu. Jadi apa yang diiklankan itu adalah apa yang dikembangkan oleh lead bank. Kemudian keuangan untuk mendanainya. Kemudian kohesi visi yang sama antara pimpinan, guru, dan orang tua sebagai perekat implementasi. Itu mungkin dan kemudian rekomendasi, saya rekomendasikan sendiri portofolio kepemimpinan digital untuk melacak soft skill siswa secara sistematis. Kemudian yang kedua yang kita bahas kemarin, balance scorecard untuk pengukuran kinerja yang holistik. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, studi longitudinal, dampak Ristra pada alumni di perguruan tinggi maupun kerja. Itu mungkin sebagai presentasi singkat, versi lengkapnya ada di Word di makalah, insya Allah kan kita bagi bersama. Itu dari saya cukup sekian, mungkin Pak Arif, Kiai Arif mau menambahkan. Mungkin langsung diskusi saja teman-teman. Cukup. Monggo bisa di Monggo teman-teman, terima kasih Mas Kiai Arif dan Mas Ihsan ya yang telah mempresentasikan ya plus studi kasus ya. Monggo teman-teman yang lain bisa bertanya, komentar atau menambahkan. Mas Rifki perjalanan bersama Prof. Nasir ya? Saya Prof yang sama Prof Nasir. Oh. Beliau sudah mendampingi kami akreditasi. Oke. Yap. Ya.
Hmm. 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 Oke. Terima kasih Gus Rizky. Jadi mau kerangka di bab yang 7 ya. Memang sangat luar biasa ini bentuknya buku manajemen strategik gitu ya, seperti itu. Jadi eh, 7 itu organisasi, iklim, dan satu lagi saya lupa gitu ya, seperti itu. Jadi di organisasi itu kita dari kepala sekolah ya, karena saya tingkatnya baru di kepala sekolah, kemudian mendrive ke visi yang sama ke wakil kepala sekolah. Dan kemudian wakil kepala sekolah diberi kebebasan untuk teknis dengan prinsip pokoknya Anda lebih tahu teknisnya daripada saya. Tapi arahnya di sini gitu ya, seperti itu. Nah, tapi arahnya di sini gitu ya. Pokoknya saya maunya ke ke sana ke world class leaders, pemimpin kelas dunia. Karena kalau ngambil world class school, sekolah kelas dunia biayanya cukup mahal gitu ya. Misalnya Al-Firdaus itu sekolah sebelah ngambil world class school, sekolah tingkat dunia. Sehingga harus beli kurikulum internasional, gedungnya juga internasional, royaltinya mahal gitu ya. Tapi kalau pemimpin, kalau siswanya kan terserah gedungnya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa, tapi kemudian ke sana. Maka kemudian di bab ke-8, terima kasih Prof, ini frameworknya menarik sekali. Jadi dari pemasaran, marketingnya itu apa? Termasuk ganti warna, warna logo, warna ini, semuanya dipikirkan, didesain. Nah, jadi di sisi marketing itu, eh, rencana strategi di sisi marketing, di di disampaikan gitu ya, seperti itu. Kemudian warna Instagram, warna itu semuanya dipikirkan untuk visi world eh, School of World Class Leader gitu ya, sekolahnya pemimpin kelas dunia. Itu lebih murah bukan daripada apa World Class School atau World Class University. Itu lebih murah muridnya yang akan berkelas dunia. Nah, kemudian yang kedua, dari and development, risetnya itu apa ya kira-kira yang membuat ini tampil bagus gitu ya, seperti itu. Misalnya dulu sekolah kami waktu awal-awal tahun 2007-2008 gedungnya masih sederhana. eh, untuk visi ini apa ya, risetnya apa yang membuat anak-anak bangga? Oh, jas alma mater gitu ya. Jadi dengan membuat jas alma mater yang cukup mahal di sekolah waktu itu masih murah sama Nur Hidayah, masih gedungnya jelek, tapi jas alma maternya bagus gitu ya. Jas alma mater yang mungkin waktu itu SPP sekitar 400 gitu ya. Jas alma maternya 300.000 sendiri gitu ya, udah lebih mahal jas alma maternya daripada bajunya, karena itu nanti turun temurun gitu ya ke anak-anak untuk visi world class leader, pakaiannya cara ini, visi iklim dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, finance, secara keuangan memang prioritas-prioritas untuk membuat world class leader itu, alokasi anggaran kita fokuskan ke sana, sehingga sekolah-sekolah swasta besar ya di Solo Raya ada Al-Firdaus, Al-Azhar, Nur Hidayah. Itu Nur Hidayah gedungnya paling jelek. Gedungnya paling jelek gitu ya. Meskipun lumayan tapi paling jelek dengan biaya segitu karena anggarannya habis untuk ke arah visi itu.
ke arah visi itu ya, bikin kegiatan, bikin ini dan sebagainya, sehingga agak terlambat di apa fasilitas dan gedung. Kemudian dengan gaya kepemimpinan yang tadi yang belum saya lanjutkan, eh, apa staff ya, sehingga punya inovasi dan sebagainya. Lalu stafnya wakil kepala sekolah juga punya spesialisasi sendiri-sendiri. Yang desain juga lebih tahu desain daripada wakanya, nggak apa-apa, sehingga iklimnya apa semakin maju, terus kemudian semakin ini berkembang dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keempat, diulang-ulang diulang-ulang ke murid, diulang-ulang ke murid, diulang-ulang ke murid, kemudian slogan-slogan, kata-kata itu diulang-ulang, ditempel di kelas, di mana-mana, itu iklimnya dibentuk seperti itu. Itu mungkin Gus Rizky dari saya, mungkin Kiai Arif menambahkan atau apa, monggo. Terima kasih. Atau Prof Mujahid, Prof Imam Mujahid mungkin mau menambahkan dari sisi teoritis dan apa Ya, ya psikologis gitu, Prof. ya menarik ya apa yang telah dilakukan oleh teman-teman Nur Hidayah ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan marketing, itu kita tidak bisa lepas dari apa branding dan selling. Ya. Jadi sebelum kita itu apa namanya mengkomunikasikan atau memasarkan, ya itu harus kita fixkan dulu terkait dengan branding apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada siswa, ya, pada stakeholder kan begitu. Ya. Di branding ini, ya, itu harus apa ya? Sesuatu yang harus bisa melekat pada benak masyarakat atau melekat pada siswa. Ya. Itu bisa berupa nilai, visi misi, filosofi, ya, keunikan lembaga, yang itu kemudian dirangkum dalam moto yang kemarin saya sampaikan itu, ya. Nah, moto itulah yang kemudian menggerakkan semuanya, ya. Jadi sebelum marketing dilakukan itu dilakukan serangkaian proses branding kan gitu, ya. Kemudian masuk kepada branding, ya branding itu kan lebih apa ya, serangkaian kegiatan yang berupaya untuk memperkenalkan, mempromosikan, ya, kemudian membangun relasi, ya, intinya kan gitu. Ini yang harus tersampaikan kepada masyarakat, kepada siswa, ya, kepada stakeholder. Nah, di akhirnya itu ada proses namanya selling, ya, dalam pendidikan ada selling pendidikan. Nah, selling inilah yang kemudian yang bagaimana kita menutup, ya, jadi how we close the deal, ya, jadi bagaimana kita itu menyelesaikan itu. Jadi ketika masyarakat itu sudah tertarik, ya, itu bagaimana ada proses selling di sana, ya, bagaimana ada proses transaksi langsung di sana, ada pendekatan persuasi personal itu. Jangan sampai, ya, proses marketing yang, ya, proses branding yang luar biasa, marketing yang luar biasa, kemudian tidak diselesaikan melalui sebuah proses baik kan gitu, ya. Ada banyak lembaga-lembaga pendidikan, dia di dalam proses brandingnya luar biasa, marketingnya luar biasa, tetapi dalam proses sellingnya itu, ya, pada tingkat akhirnya itu, ya, di mana apa namanya sekolah itu tidak mampu melakukan komunikasi yang bagus, ya, atau kemudian tidak ada apa namanya, karena ini era IT, era digital itu, ya, di mana setiap orang itu dengan kesibukannya itu
ada yang kemudian lebih mengandalkan pada hal-hal yang sifatnya online dan itu tidak difasilitasi kan begitu. Ya akhirnya kemudian tidak ditutup secara baik kan begitu. Jadi ada 3 ya yang harus proses branding yang luar biasa, kemudian proses marketing yang luar biasa, kemudian selling kan, dan itu harus diperhatikan semuanya. Saya pernah mengikuti percakapan ya terkait dengan bagaimana Bank Sentral Asia itu BCA itu tetap mempertahankan pola-pola lama dalam berkomunikasi dengan customernya. Jadi dengan era era digital ini ya komunikasi seperti ini, ada beberapa bank kemudian langsung dia melakukan konversi cara komunikasinya dengan customernya itu dengan pola-pola baru. Tapi ternyata banyak juga customer yang modelnya itu konvensional, modelnya tradisional. Dan itu tidak diperhatikan. Akhirnya customer-customer lari semuanya ke BCA. Jadi pola sellingnya itu ada yang pola yang tradisional konvensional, ada yang juga kemudian dia kemudian mengikuti dengan pola-pola online seperti itu ya. Saya lihat Al-Hidayah Nur Hidayah ini ya, ini bagus dalam 3 hal itu ya. Nah, terkait dengan marketing tadi ya, Nur Hidayah saya lihat sudah mampu ya menemukan segmentasinya ya. Segmentasinya itu jelas ya, kalau misalnya kita lihat dari latar belakang orang tua, latar belakang sosial ekonomi itu akhirnya terkelompokkan di sana kan begitu ya. Dan kemudian di situ saya lihat Nur Hidayah juga produk positioningnya itu jelas ya, lebih tadi disampaikan oleh Mas Ihsan itu tadi ya, lebih kepada bagaimana mencetak leader ya, leader yang memiliki wawasan internasional. Nah, ini bagus ya. Nah, jadi nanti brand-brand seperti ini, branding semacam ini itu terus ya dikuatkan ya, ditanamkan kepada siswa, ditanamkan kepada kepada masyarakat ya, sebagai nilai unggul dan pembeda dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Itu yang bisa saya tambahkan ya. Ada yang lain lagi ingin ditambahkan? Oh ya, saya pernah dulu ya melakukan kunjungan ke A'agim. Waktu itu A'agim sedang jaya-jayanya ya, sedang jaya-jayanya. Saya di sana agak kaget ketika melihat gedung-gedung milik A'agim itu rata-rata gedungnya sewa semua. Sewa awal itu. Kemudian saya tanyakan, mengapa lembaga Darut Tauhid ini itu dia tidak membeli saja atau membangunkan begitu. Dia mengatakan bahwasanya kami lebih cenderung menginvestasikan dana-dana kami ini ya kepada pengembangan sumber daya manusia, bukan kepada hal-hal yang fisik kan begitu. Nah, kami sengaja kemudian mengajak turut serta ya masyarakat lingkungan sekitarnya itu ya dengan cara menyewa itu agar mereka turut menjadi bagian daripada sekolah ini ya, Pondok Darut Tauhid itu ya. Jadi kalau misalnya sampai Darut itu semakin berkembang, maka mereka kan ikut merasakan dampaknya. Kalau kami ini membeli, mereka tidak akan merasakan dampaknya. Jadi strategi yang dilakukan oleh A'agim dulu itu seperti itu. Maka coba Anda dulu, kalau kita melihat itu kan mereka membaur
membaur dengan masyarakat, ya. Jadi semuanya itu dilibatkan, ya. Sama saya lihat di Nur Hidayah itu, saya lihat belum ada pondoknya, belum apa, asrama khusus, ya. Dia Iya, melibatkan nyewa, Prof. masyarakat. Itu Iya. menurut saya tidak ada masalah itu. Itu sama dengan apa namanya, kalau Muhammadiyah itu di Jogja itu apa? Mu'allimin, Prof. Mu'alimat, ya. Mu'alimat itu kan, kalau mu'alimat dia sudah punya asrama. Tapi kalau mu'alimat kemarin saya lihat itu dia masih sewa-sewa dengan masyarakat. Nah, jadi menurut saya ternyata itu juga menjadi apa namanya, bagian daripada strategi. Nah, jadi lebih penting, ya, bagaimana kita membangun branding, ya, membangun branding, membangun SDM agar ada rasa pride, kebanggaan, ya. Orang itu kalau sudah memiliki kebanggaan itu semuanya akan dikorbankan, kan, gitu. Nah, itu. Jadi apa namanya, sebuah langkah bagus yang menurut saya harus dipertahankan dan terus melakukan inovasi, ya. Jadi Nur Hidayah tidak boleh kemudian dia apa namanya, ketika dia sudah mengalami sampai pada fase yang lumayan tinggi ini, kemudian dia istilahnya berpuas diri gitu. Nah, itu nanti akan tertinggal. Saya lihat Al Abidin agak menurun, ya, gitu, ya. Jadi dengan TQM menurut saya, Total Quality Management, ya, inovasi tiada henti itu penting dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan. Kalau tidak, ya lembaga pendidikan yang lain pasti akan melakukan benchmark, ya, akan meniru apa yang dilakukan oleh, maka harus ada sesuatu yang baru yang terus dilakukan inovasi. Oke, bagus menurut saya ini ya, sudah memperhatikan terkait dengan marketingnya, keuangannya, ya, R&D-nya, ya, R&D-nya itu terkait dengan kurikulum, ya, kurikulum dan pengembangan SDM-nya, MIS-nya, manajemen informasi sistemnya itu. Nah, yang sekarang ini yang menjadi momok lembaga pendidikan itu kan sekarang terkait dengan keuangan, ya, terkait dengan keuangan, apalagi apa namanya, perguruan tinggi, ya. Ini kan sekarang perguruan tinggi ini kan pada kelimpungan, ya. Pada itu karena apa? Sekarang peminatnya itu kan semakin berkurang untuk perguruan tinggi yang swasta dan bahkan PTKIN pun juga akan terasa, kan, gitu. Karena ketika diterapkan PTNBH, perguruan tinggi negeri itu, mereka kemudian merekrut sebanyak-banyaknya, ya, banyak mahasiswa, ya, karena mereka itu sudah punya branding yang bagus, mereka punya daya tarik tersendiri, kan, gitu. Jadi intinya kan pada branding gitu. Dan dibangun dia menarik semuanya. Nah, sekarang ini apa namanya, perguruan tinggi itu kemudian dia berupaya untuk mencari cara, ya, ya, dengan ada yang kemudian mengembangkan endowment itu, ya, dana abadi, ya, pengembangan dana abadi. Kalau di PTKN itu mengembangkan yang namanya wakaf produktif, ya. Kalau dana abadi itu kan sudah dilakukan oleh Harvard University, ya. Jadi dia dana abadinya itu sampai 50 ribu dolar, ya. Itu berapa triliun, kan, gitu. UI juga sama, ya. UGM juga sama. Nah, jadi UI dan UGM itu karena dia punya dana abadi luar biasa, dia bisa membiayai risetnya, membiayai proses pendidikannya di sana itu terkait dengan Tridharma Tinggi bisa dibiayai semuanya karena mereka memiliki dana abadi. Dan prinsip dana abadi itu pokoknya itu tidak boleh berkurang. Jadi yang digunakan itu adalah ya hasil dari investasinya itu, bukan pokoknya itu. Jadi kalau sampai pokoknya itu terpakai, itu dianggap bahwasanya itu tidak berhasil dalam pengelolaan keuangan lembaga. Jadi teman-teman mengembangkan dana abadi pendidikannya, kan, gitu. Itu bagus. Tapi pokoknya jangan sampai berkurangan. Kalau UII itu dia menggunakan zakat, dia wakaf produktif, ya, wakaf produktif. Itu sama dengan polanya universitas yang tertua di Maroko itu
Qrawiyun ya. Ya, itu kan universitas yang tertua kan, dia mengembangkan wakaf produktif di sana kan. Jadi prinsipnya kalau kita mengembangkan wakaf produktif itu, mengembangkan dana abadi itu, pokoknya jangan sampai kemudian terkurangi. Yang dipakai hanyalah hasil daripada kita menginvestasikan dana itu. Macam-macam kan bisa diinvestasikan untuk kegiatan yang lain-lain. Tapi jangan investasi itu dalam hal-hal yang sifatnya kecil kan, ya harusnya dalam sifat-sifat yang hal-hal yang besar dan strategis menurut saya. Ya, itu ya, jadi menarik ya. Oke, yang lain, komentar yang lain, teman-teman yang lain. Oleh saya, Prof. Bentar, Oh, Prof. siap, Pak Iwan, Pak. Saya menyoroti masalah branding dan selling itu di dunia pendidikan, Prof. Ya. Ya, Bahwa pada faktanya pendidikan itu kan sifatnya partisan, jadi ya, tidak sektarian gitu, Prof. ya, Jadi siapapun bisa masuk ke sana. Gitu. Nah, tetapi ternyata kelemahan di dunia pendidikan Islam, gitu. Meskipun mereka mengakui bahwa lembaga pendidikan itu sifatnya partisan, tapi pada faktanya lembaga-lembaga pendidikan Islam itu kan tidak bisa sisi sektarian mereka, gitu. Seperti sekolah Muhammadiyah selalu ada mata pelajaran kemuhammadiyahan, gitu. Sekolah-sekolah NU selalu ada mata pelajaran ke NU-an. Termasuk di Persis juga ada mata pelajaran ke Persisan gitu. Nah, dampaknya konsumen pendidikan yang terkait ke lembaga-lembaga pendidikan tersebut, ya mayoritas orang-orang yang memang terkoneksi secara struktural ke lembaga pendidikan tersebut, di mana lembaga pendidikan itu berafiliasi pada sekte-sekte yang tak gitu. Ya contoh kita ambil SMA IT Nur Yayasan gitu. Afiliasi ke yayasan atau organisasi gitu. Maka mungkin di SMA IT Nur Al Hidayah cukup kental afiliasinya kemana ini gitu. Apakah ke NU, ke Muhammadiyah, ke Persis atau ke Salafi gitu. Yang mungkin ini jadi eh, salah satu penyebab mayoritas siswa yang masuk ke SMA IT Nur Al Hidayah itu ya orang-orang yang memang baik secara struktural atau secara emosional terafiliasi ke sekte yang memang eh, berhubungan dengan lembaga pendidikan itu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu, bagaimana sih gitu strategi yang harus kita terapkan di lembaga pendidikan Islam agar eh, lembaga pendidikan Islam ini benar-benar partisan gitu, bahwa Persis bisa menerima santri NU, NU bisa menerima santri Persis, Muhammadiyah bisa menerima santri NU dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana sih branding dan selling yang harus dilakukan terkait ya strateginya? ya, 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 menarik ya yang disampaikan oleh Pak Kiai Iwan ini ya. Jadi memang kita tidak bisa kemudian melepaskan ya. Ada apa? Pak sektor ya, itu ya, ya dia ya tidak lepas daripada apa ormasnya kan begitu ya. Jadi ya bagaimana sekarang ini yang penting adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan itu ya dia mampu menghilangkan sekat-sekat sektarian itu ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara lebih fokus kepada nilai-nilai keunggulan yang ditawarkan itu. Ya. Ada yang memang sekolah-sekolah yang dia itu memang karena
apa namanya, karena sektariannya kuat, ya dia hanya mengandalkan itu saja di samping keunggulan-keunggulan yang lain kan gitu. Tetapi ada banyak ya sekolah-sekolah yang dia mampu melepas sekat-sekat sektarian itu ya dengan meningkatkan keunggulan-keunggulannya itu ya. Kita misalnya saya pernah diminta menjadi narasumber di Universitas Muhammadiyah Kupang di NTT. Sebelum saya itu tampil sebagai narasumber itu, kami disuguhkan dari penyanyi-penyanyi gereja, penyanyi-penyanyi gereja. Dan dia tidak hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi dia menyanyikan lagu Sang Surya itu. Di dalamnya itu kan ada syahadat itu, ya toh. Nah, jadi saya tanya lagi di sini ini ya mahasiswanya itu mayoritas Islam itu berapa persen? Ternyata tidak sampai 20%. 85% itu beragama Nasrani kan di situ. Nah, kemudian saya bilang apakah tidak ada sekolah lain? Sekolah Kristen atau sekolah apa yang ada di sana yang kemudian bisa menampung teman-teman sana? Ya ada, Prof. Tapi itu tadi karena kita ini ya lebih berorientasi pada keunggulan, jadi ketertarikannya dia itu bukan pada tadi, lebih tertarik kepada hal yang sifatnya itu keunggulan tadi itu. Ya, nah, jadi ini menjadi PR bagi kita, bagaimana ketika kita ini mengembangkan lembaga pendidikan itu ya kita harus lebih kepada menawarkan keunggulan-keunggulan itu ya. Nah, keunggulan-keunggulan itu tentunya ya yang relevan ya terkait dengan kebutuhan masyarakat ya, relevan dengan perkembangan zaman kan gitu. Sehingga orang akhirnya tidak melihat pada ini milik siapa ya. Sama kalau misalnya kita ke Sorong gitu. Sorong sana Uni Muda itu besar sekali kan gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat di Jawa Timur itu sekolah-sekolah Muhammadiyah juga bisa bersaing di sana kan gitu. Jadi dan itu juga tidak hanya orang-orang Muhammadiyah saja tapi orang-orang yang itu. Demikian pun sebaliknya ya. Banyak teman-teman ya Muhammadiyah juga masuk ke sekolah-sekolah NU itu karena tertarikan terkait dengan keunggulan yang ditawarkan oleh sekolah itu. Nah, ini menjadi tantangan kita ya, bagaimana kita mengembangkan lembaga pendidikan yang kemudian bisa menghilangkan sekat-sekat sektarian. Kan sekarang kan inklusi ya. Ya, dan sekarang kan moderasi ya. Harusnya itu yang lebih ditawarkan. Ya. Itu mungkin Pak Iwan ya, diskusi. Menarik sekali Pak Iwan. Wow, menarik sekali Pak Iwan. Luar biasa. Terima kasih, Bro. Ya. Ya, siap Pak. Oke, teman-teman yang lain? Saya mungkin, Prof. Siap. Sudah lama tidak berbicara, Prof. Oh ya, Mas Mekil. Bermeditasi beliau. Oke. Saya cukup tertarik dengan makalah Pak Ihsan terkait strategi yang membahas tentang implementasi pemasaran keuangan yang intinya adalah bagaimana cara kita menggait peserta didik baru ya. Yang saya soroti perihal dengan adanya branding sekolah tradisional atau pondok pesantren tradisional ya. Karena begini, dulu saya di Kudus ada sekolah namanya MA TPS dan MA Qudsiyah. Nah, kedua sekolah ini itu cukup terkenal dalam mempertahankan tradisi. Bahkan dulu waktu saya masih kelas 10 di MA Qudsiyah itu masih untuk lulusnya itu masih dengan kejar paket C. Nah, di satu sisi dengan berkembangnya teknologi maupun standar pendidikan yang mewajibkan lulusan itu harus memiliki ijazah, sikap yang tepat itu apakah tetap mempertahankan ketradisionalan dengan berbagai brandingnya atau lebih memilih untuk mengikuti arus dalam perkembangan zaman.
Jadi mungkin itu cukup sepele, Prof. Tapi saya melihat itu cukup praktik ya bagi pelaku-pelaku madrasah atau sekolah. Mungkin itu saja, Prof. Ya, apa namanya? Banyak ya sekolah-sekolah ya yang kemudian dia tetap mempertahankan tradisi ya. Nah, menurut saya tradisi-tradisi yang dipertahankan itu tentunya harusnya terkait dengan nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang menjadi ciri khas keunggulan ya lembaga tersebut ya. Bukan hal-hal lain yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu teknis ya. Ya. Kita ini kan dunia ini kan terus berubah. Dan generasi itu kan juga berkembang ya. Ya. Dan cara menangani generasi X, Z, Y dan lain-lain itu kan berbeda-beda ya. Nah, jadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis itu ya, itu lembaga pendidikan juga harus memperhatikan itu semua ya. Tetapi ya tadi terkait dengan nilai-nilai atau metode-metode strategi tertentu itu bisa dipertahankan. Kalau misalnya pun itu ingin dirubah, itu ya kita harus berusaha untuk meyakinkan bahwasanya metode atau strategi tersebut itu memiliki dampak yang sama dengan strategi yang lama itu. Misalnya begini, di pondok-pondok modern itu ya. Pondok itu kan dia mengembangkan karakter ya. Ya. Dan karakter itu kalau teori-teori yang saya baca itu, karakter itu kan lahir dari apa? Dari kesusahan, dari apa? Situasi yang sulit ya. Nah, kemudian di pondok-pondok modern itu ya ketika semuanya ya sarana prasarana itu dipenuhi, aturan-aturan itu diperlonggar, bagaimana dia membentuk karakter-karakter itu ya. Dulu waktu zamannya Mas Ihsan itu terlambat ke Gelora, ke masjid waktu itu dihajar kita kan gitu. Tapi nggak bisa. Itu dihajar, datanglah pengacara dan lain-lain kan gitu. Lah, kemudian bagaimana kita kemudian membentuk karakter-karakter kedisiplinan ya, dan lain-lain itu. Lah itu kan harus dicarikan ya. Dicarikan ya strategi lain, teknik lain, tetapi memiliki itu ya, dan itu membangun kedisiplinan dan itu. Nah, itu harus dibicarakan pada tingkat-tingkat kesantrian dan lain-lain dan gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu nilai itu menurut saya itu harus dipertahankan karena itu adalah nilai keunggulan, tapi hal yang teknis yang lain itu bisa dibicarakan ya. Itu Mas Meki ya. Ya, terima kasih, Bro. Sampai ya. Boleh masuk. Monggo Mas Pak Yai Arif. Agak ngantuk nih, Prof. Mohon maaf. Kurang bagus. Pertama menyikapi tadi di SMA IT Nur Hidayah. Pengalaman dulu saya pernah ngajar di IT 9 tahun. SD IT itu kalau di sana itu memang teman-teman itu punya kelompok besar namanya JSIT, itu Jaringan Sekolah Islam Terpadu, dan apa yang ketika saya di sana dulu memang ada ya istilahnya ada jargon di situ, yaitu stakeholder itu pun juga harus ada nilai ukhuwah dan dakwah. Jadi dua-duanya itu sebagai jargon di situ. Apalagi kok didukung dengan proses branding yang luar biasa, marketing, terus tadi ada selling juga. Itu kan otomatis menjadikan SMA IT Nur Hidayah itu menjadi seperti sekarang. Tentunya kalau tidak didukung dengan tadi nilai-nilai keislaman juga, itu juga saya kira tidak bisa terpenuhi. Tentunya seandainya kok SMA IT Nur Hidayah ada pesantrennya, seandainya kalau hari-hari ini atau besok-besok mau membuat pesantren, itu mungkin lebih strategis lagi. Ini bisa mungkin jadi Pak Ihsan, jadi bahan
masukan untuk yayasan nanti pesantren ini penting atau boarding sekolah itu akan saya kira akan lebih apa namanya lebih spesifik lagi nanti di kemudian hari karena sudah ada sistem yang terbangun dari stakeholder, dari manajemen, dari strategi pemasaran, marketing, sellingnya, brandingnya itu sudah kalau ditekan lagi insya Allah akan lebih hebat lagi. Karena dulu saya juga pernah di IT memang ukhuwah dan dakwahnya itu luar biasa. Itu yang pertama, terus yang kedua Mas Meki tadi. Eh, kalau dalam pendidikan pondok pesantren itu memang ada istilahnya yang sering kita bahas yaitu apa? Maqasidul syariah itu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Prof. Imam Mujahid apa luar biasa memang nilai pesantren itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi seandainya kok dimasuki instrumen teknis barat kekinian juga tidak masalah karena paradigma barat itu kan paradigma sekuler yang menekankan efisiensi, menekankan biaya, daya saing. Kenapa tidak kita ambil? Saya contohkan di pesantren Jombang, di Tebu Ireng. Tebu Ireng itu karena uh, sosok apa Syekhul Masyayikh yaitu Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi orang-orang Kendal itu kalau mau mondok di apa namanya NU ya khususnya ya. Nah, itu kalau mau di Tebu Ireng. Tapi ternyata sekarang itu di Tebu Ireng pun juga sudah menggunakan namanya sudah interaktif juga dengan menggunakan digital. Bahkan ketika apa namanya pengajian di Tebu Ireng itu sekarang tidak hanya pengajian Bandung akan juga lebih fleksibel. Bagaimana santri itu bisa membuat jurnal Arab. Nah, ini menjadi sebuah apa namanya ternyata istilahnya manajemen kekinian itu juga bisa dipakai Ya. dan juga implementasinya efeknya asarnya juga luar biasa. Coba bayangkan ketika santri-santri mutakharij dari satu pesantren kok keluar tidak hanya bisa membaca kitab, menelaah kitab, tapi juga bisa menulis jurnal kecil lah. Itu kan luar biasa. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan juga ketika ada istilahnya pesantren itu apakah memang harus seperti itu terus dengan apa model kunonya mempertahankan itu apakah memang apa namanya ya tetap berjalan seperti itu tapi mengadopsi beberapa teknis implementasi manajemen instrumen itu kalau saya kira pesantren yang sudah sepuh seperti di TBS itu juga sekarang saya lihat juga menggunakan cara-cara instrumen modern juga seperti pembayaran mungkin terus absensi absensi ustadznya saya dulu ketika sering ke Kudus ini Mas Megi eh, saya sering ketika ke TBS ya itu dulu Yai Ulil Absor eh, Mu'alif yang Bu'a itu dulu ketika pagi-pagi beliau sarapan dari dalam terus kemudian di depan kan di depan TBS karena beliau Mbah Mansur terus Mbah Ulin itu dulu masih ngajar di TBS itu masih manual ya tapi sekarang sudah tidak jadi intinya TBS pun sekarang juga mengadopsi teknis-teknis instrumen modern juga. Jadi tidak ada salahnya ketika pesantren salaf itu mengambil metode-metode kekinian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, menarik Mas Arif, Ustadz Arif ya. Jadi sekarang ini ya terkait dengan apa marketing tadi ya. Ini kan banyak riset-riset ya. Bagaimana orang kemudian pada sesuatu itu ya riset yang terakhir itu kan ya pada dunia marketing itu kan orang memilih sesuatu membeli barang itu kan bukan karena barangnya tapi karena apa
psikologis. Jadi yang diserang itu adalah psikologinya kan begitu. Ya. Jadi apa? Kadang kebanggaannya, pride-nya dan lain-lain kan. Jadi bukan kepada barangnya, tetapi juga riset terakhir ini banyak berbicara terkait dengan psikologi kan. Saya pernah mengalami ya, saya pernah membawa rombongan peneliti dosen dari waktu itu masih IAIN Surakarta ya, itu melakukan penelitian ke Hong Kong, ke Hong Kong ya. Jadi ketika itu kan penelitian juga semi kita plesir ya, karena kita menggunakan apa namanya biro travel kan gitu. Ya, teman-teman itu ya ada yang merasa seperti ini, kita ini kok apa namanya perjalanan kita ini kok diatur oleh travel. Setiap hari sebelum kita itu berkunjung pada lokasi yang kita tuju, kita harus berkunjung pada tempat-tempat yang menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh pelancong kan gitu. Ya, misalnya di sana itu kita wajib misalnya melakukan kunjungan ke ke Batu Giyok, workshopnya Batu Giyok itu, atau kemudian kalau tidak terkait dengan produksi pengelolaan bambu itu, karena di sana kan dikembangkan benar teknologi terkait dengan bambu itu. Kemudian saya sebagai ketua rombongan kan kita tidak bisa kemudian menolak aturan yang ada pada negara, apalagi itu negara Cina ya, Hong Kong kan gitu. Kemudian kita putuskan, udahlah pokoknya begini saja. Kita pagi-pagi datang ke mana itu, ke tempat yang diarahkan tadi, kebetulan Giyok itu, ke Batu Giyok itu, kita hanya datang saja, kita absen dan kita cepat pulang kan. Diputuskan begitu. Nah, kemudian tour leadernya yang dari sana sudah bisik-bisik dengan saya, Pak Imam, ya nanti kita lihat aja nanti, ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Kita ke sana, melakukan kunjungan ke sana, kita diterima. Pokoknya kita di bis itu mengatakan, pokoknya nanti hanya datang, kemudian udah barang sana apa jelek semuanya kan gitu. Ya, kita disambut dengan baik, kemudian dimasukkan di dalam ruangan, ya kita dijelaskan terkait dengan Batu Giyok itu, ya oleh seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Seseorang yang berpakaian perlente yang mengaku sebagai cucu dari pemilik usaha Batu Giyok itu. Dia mengatakan, saya ini biasa ke Indonesia, saya ini kerjaan saya ini malah arsitektur kan gitu, ya, arsitek kan gitu. Di sini barang batu-batu Giyok di sini semuanya jelek semuanya. Udahlah Bapak Ibu nggak usah beli aja, nanti saya kasih kan gitu. Lah, hal-hal yang sifatnya psikologis itu ya itu dimainkan oleh dia. Walhasil apa? Satu rombongan itu yang semula itu menolak kemudian berbalik menjadi membeli kan begitu. Wah, ini kan menurut saya ini luar biasa nih strategi yang dipakai. Jadi bagaimana dia memainkan psikologi kita kan gitu. Nah, ini di dalam marketing itu hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau kita melihat riset terkait itu, jadi tidak hanya terkait dengan substansi saja nilai-nilai, tetapi mungkin hal-hal lain itu juga harus kita perhatikan. Nah, itu kasusnya yang kami membawa rombongan itu seperti itu. Nah, jadi banyak faktor ya yang berpengaruh di sana. Makanya kita kalau misalnya di dalam melakukan sebuah langkah-langkah strategis dalam pengelolaan lembaga pendidikan itu semuanya harus berbasis pada riset, berbasis pada data, berbasis pada hal-hal yang
sifatnya itu empiris, bukan semata asumsi kan itu. Oke, teman-teman, ada yang ingin komentar lagi sebelum kita masuk pada kelompok yang terakhir ya, terkait dengan tren dan isu manajemen strategik dalam dunia pendidikan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk pada sesi kedua ya, terkait dengan presentasi apa tadi, tema tren dan isu manajemen strategik dalam dunia pendidikan. Monggo. Ini kelompok siapa? Pak Iwan ya, Pak Iwan ya? Saya, Prof, saya. Oh, siap. Nah, ini pasti Ya, menarik ini. bentar. Saya share dulu, Prof. Siap. Oke. Sudah ada belum ya? Sudah kelihatan belum ya, teman-teman? Kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah. Judulnya agak sedikit berbeda, Prof, dari RPS yang sudah diberikan. Di mana saya di sini membuat judul dampak tren dan isu manajemen strategis global dan nasional terhadap pendidikan, gitu. Dan ini menjadi rangkuman dari beberapa buku. Yang pertama dari buku yang sudah Prof berikan, yaitu Strategic Management Concept and Cases, Fred R. David. Kemudian saya juga merangkum dari buku The Leader of Future, Pemimpin Masa Depan. Kemudian John Naisbitt, Global Paradox. Lalu Perilaku Organisasi, Stephen Robin, dan terakhir Mengelola Konflik, gitu. Jadi ini rangkuman ya. Saya akan baca sedikit-sedikit dari makalah ini, dan mohon maaf PPT-nya belum saya buat Ya. karena ada kendala waktu, Prof. Ya, latar belakang masalahnya begini, bahwa tren isu manajemen strategi baik dalam skala global maupun nasional telah menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan sentralisasi di satu sisi dan mempertahankan jati diri atau desentralisasi di sisi lain. Jadi saya menyorotinya seperti itu, gitu. Bahwa memang globalisasi itu selalu melahirkan tradisi tarik-menarik, gitu, antara di satu sisi keinginan untuk mempertahankan sentralisasi dan di sisi lain ambisi untuk desentralisasi tadi. Kemudian kerap kali terjadi ketegangan antara kebutuhan untuk mewujudkan ambisi antara sentralisasi dan desentralisasi, keinginan untuk menjadi pemimpin sekaligus pengikut, pemain perorangan, dan pemain tim, gitu. Dinukil dari buku Global Paradox karya John Naisbitt cetakan tahun 1994 di halaman 2, tentang sebuah peristiwa penting yang terjadi di tanggal 14 Maret 1993, bahwa ketika perjanjian Maastricht diadakan untuk menetapkan mata uang bersama bagi ke-12 negara yang menjadi anggota masyarakat Eropa. John Naisbitt menyatakan bahwa perjanjian tersebut yang berusaha lebih dari sekedar perjanjian dagang dan mengikat negara-negara secara politik, bergerak ke arah kebijakan luar negeri dan juga mata uang bersama. Menurut John Naisbitt itu pasti gagal. Kenapa?
Karena hal ini menegaskan bahwa walaupun ingin bersatu untuk berdagang secara jauh lebih bebas, namun mereka juga ingin bebas secara politik dan budaya. Artinya, menurut beliau bahwa perjanjian Maastricht tidak akan menjadi kenyataan. Karena memang perdagangan jargonnya begini, perdagangan bebas iya, tapi penyatuan dan sentralisasi tidak, gitu. Nah ini jadi penegasan bahwa memang eh, eh, pernyataan pertama tadi saya tentang globalisasi itu selalu melahirkan tarik menarik gitu. Memang itu dikuatkan oleh John Naisbitt tadi. Eh, saya tidak akan baca semuanya dari latar tulisan ini karena memang pada intinya menyatakan bahwa globalisasi itu ya melahirkan kondisi seperti tadi. Selalu terjadi tarik menarik. Cuman yang jelas di sini di akhir saya nyatakan bahwa dari keseluruhan penjelasan yang menjadi latar belakang masalah dalam tulisan ini, maka saya merasa tertarik untuk membahas topik dampak tren dan isu manajemen strategis global dan nasional terhadap pendidikan. Oke. Lalu masuk ke rumusan masalah, nanti bisa ditanyakan isi dari keseluruhan latar belakang masalah tadi. Masuk ke rumusan masalah, Prof. Yang pertama, yang saya soroti, apa saja dampak tren isu manajemen strategik, baik secara global maupun nasional, terhadap pendidikan. Lalu yang kedua, bagaimana organisasi, lembaga, dan para pemangku kepentingan pendidikan nasional merespon dampak tren dan isu manajemen strategis baik secara global maupun nasional. Dan yang terakhir, bagaimana organisasi, lembaga, dan para pemangku kepentingan pendidikan internasional merespon dampak tren dan isu manajemen strategis baik secara global ataupun nasional. Nah, itu rumusan masalahnya. Nah, kemudian di sini masuk ke pembahasan. Yang pertama terkait dampak tren dan isu manajemen strategik baik secara global maupun nasional terhadap pendidikan. Pendidikan sebagai pilar fundamental pembangunan bangsa tidak dapat lepas dari dan isu manajemen strategis baik yang berskala global maupun nasional. Pergeseran landscape sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut lembaga pendidikan untuk berinovasi dan mengelola perubahan secara strategis agar tetap relevan. Nah, di sini kata kuncinya ada tuntutan terhadap lembaga-lembaga pendidikan dari fenomena yang terjadi, yaitu bagaimana lembaga pendidikan beradaptasi dengan isu dan tren global tadi, lalu inovasi-inovasi seperti apa saja yang harus dilakukan, plus tata kelola perubahan secara strategis agar tetap lembaga pendidikan itu relevan. Kalau dalam bahasa saya gini, jadi bagaimana sebuah lembaga pendidikan bertahan di era global ini dengan menerapkan jargon, mempertahankan cara lama yang masih relevan dan mengambil cara baru yang lebih baik gitu. Jadi bagaimana mengadopsi jargon tersebut lalu diimplementasikan dalam manajemen strategis kependidikan. Nah, di sini dijelaskan yang pertama dampak tren dan isu global terhadap pendidikan. Bahwa tren dan isu manajemen strategis dari tingkat global itu membawa dampak signifikan terhadap praktik pendidikan di Indonesia. Di mana hal ini akan meliputi satu, digitalisasi dan pembelajaran daring atau e-learning. Tren global ini telah memaksa lembaga pendidikan untuk mengadopsi teknologi digital, gitu. Seperti yang biasa kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran daring, gitu. Dampak manajemen strategis yang paling nyata adalah perlunya investasi besar dalam infrastruktur teknologi, platform pembelajaran daring, dan pengembangan kurikulum digital.
Sekolah bahkan universitas kini harus merumuskan strategi untuk melatih guru dan dosen dalam pedagogi digital serta memastikan aksesibilitas teknologi bagi seluruh siswa. Jadi mungkin kata kunci dari unsur yang pertama ini yaitu digitalisasi dan pembelajaran daring ini lebih ke arah bagaimana lembaga pendidikan menyajikan kesempatan bagi para guru atau bahkan dosen untuk mengikuti pelatihan agar menguasai ekosistem digital dalam pendidikan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, globalisasi dan kompetensi internasional. Globalisasi dan kompetisi internasional. Bahwa persaingan tidak hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi juga ternyata terjadi di dunia pendidikan. Lembaga pendidikan kini bersaing dengan institusi global, baik dalam hal menarik mahasiswa, siswa, peserta didik maupun mempertahankan reputasi. Hal ini mendorong manajemen strategis untuk lebih fokus pada bagaimana menginternasionalisasi kurikulum dan program, menjalin kemitraan dengan universitas asing dan meningkatkan peringkat global. Maksudnya, bagaimana lembaga pendidikan bisa membuka diri gitu, agar dapat melakukan sharing, kemudian membangun relasi secara global gitu. Karena memang mau tidak mau dalam situasi seperti ini, lembaga-lembaga pendidikan dituntut agar bisa bersaing secara global dan mempertahankan reputasi juga secara global. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini bagian yang kedua, dampak tren dan isu nasional terhadap pendidikan. Bahwa di tingkat nasional, tren dan isu global bertemu dengan tantangan lokal yang unik. Ya seperti itu tadi lah, ada sekolah-sekolah yang masih mempertahankan sekte, kemudian ada sekolah-sekolah yang masih konservatif dan lain sebagainya gitu. Dan ini memerlukan respon strategis yang spesifik. Nah, isu-isu ini mencakup beberapa hal, jangan digital dan pemerataan akses gitu. Faktanya, meskipun digitalisasi menjadi tren global, ternyata isu kesenjangan digital di Indonesia itu masih menjadi tantangan besar. Manajemen strategis harus berfokus pada bagaimana menyediakan akses pendidikan yang merata, terutama di daerah terpencil yang minim infrastruktur gitu. Nah, ini memerlukan kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk membangun konektivitas dan menyediakan perangkat pembelajaran gitu. Ini problemnya gitu. Jadi di satu sisi digitalisasi global itu semakin deras gitu. Kemudian tuntutan pemerataan akses juga begitu kuat, tapi di sisi lain ternyata terjadi kesenjangan, terutama kesenjangan infrastruktur seperti tadi gitu. Nah, ini jadi di PR bagi lembaga-lembaga pendidikan secara nasional, terutama ya pendidikan Islam. Lalu yang kedua, relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal. Isu ini berpusat pada pertanyaan, apakah kurikulum pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja domestik? Gitu. Manajemen strategis dalam hal ini harus menjembatani kesenjangan antara dunia akademis, dunia pendidikan, dan dunia industri lokal. Nah, hal ini diwujudkan melalui kemitraan dengan perusahaan, pengembangan program magang yang terstruktur, dan penyesuaian kurikulum agar berfokus pada keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi gitu. Nah, jadi kata kunci dari bagian ini
lembaga pendidikan itu dituntut untuk berusaha melakukan penyesuaian antara materi-materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dengan kebutuhan pasar gitu. Yang dalam hal ini kebutuhan pasar domestik gitu. Artinya mungkin ya mau tidak mau harus ada kebijakan-kebijakan terkait bagaimana lembaga pendidikan melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tadi gitu. Selanjutnya, kualitas guru dan dosen. Ini problem yang ketiga, kualitas guru. Tanpa guru yang berkualitas, transformasi pendidikan akan berhasil. Gitu. Jadi sehebat apapun teknologi, tapi kalau ternyata kompetensi gurunya di bawah standar atau tidak berkualitas, maka tidak akan ada artinya. Gitu. Nah, dalam hal ini tentu saja manajemen strategis perlu mengatasi isu ini dengan merumuskan program pengembangan profesional berkelanjutan, pelatihan dalam teknologi pendidikan terkini, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, secara keseluruhan, dampak dari tren dan isu ini menuntut manajemen strategis yang adaptif, kemudian proaktif dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan tidak bisa lagi hanya berfokus pada operasi internal, melainkan harus secara konstan memindai, menganalisis, dan merespon perubahan dari lingkungan global dan nasional. Keberhasilan mereka tidak di masa depan tidak bisa bergantung gitu pada kemampuan ini. Nah, lalu selanjutnya bagian B, respon organisasi, lembaga, dan para pemangku kepentingan pendidikan nasional terhadap dampak tren dan isu manajemen strategis baik secara global dan nasional. Bahwa dunia pendidikan di Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan dinamis